Ini merupakan Asta Joko Tole, tepatnya di Desa Lancuk, Kecamatan Mandiri. Joko Tole sampai di Kerajaan Majapahit dan beliau bertemu dengan ayah angkatnya sehingga Raja Brawijaya V terkesima akan keahlian Joko Tole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Semacam TV. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan ya, terutama kesehatan hatinya. Oh iya guys, pada video kali ini tentunya kami akan membahas kembali tentang cerita sejarah yang ada di Kabupaten Sumeneb nih guys. Kali ini kami akan bercerita mengenai tokoh Raja Sumeneb yang pastinya sudah tidak asing lagi nih di telinga kalian ya guys. Nah, tokoh raja yang akan kami bahas adalah Joko Tole atau Ijo Diningrat III. Oh iya guys, setelah kalian mendengar nama Joko Tole, apa sih yang ada di pikiran kalian? Sebelumnya, sudah pada tahu belum bahwa Joko Tole juga termasuk seorang tokoh Raja Sumeneb yang memiliki jasa terhadap pemerintahan Kerajaan Majapahit loh guys. Mungkin selama ini yang kalian dengar atau yang beredar di masyarakat Sumeneb hanyalah nama Arya Wiraraja yang memiliki jasa terhadap berdirinya Majapahit. Jadi, di sini kita akan membahas keterlibatan tokoh Raja Sumeneb yaitu Joko Tole dengan Kerajaan Majapahit. Karena sebagai masyarakat Sumeneb agar berbangga dengan keberadaan tokoh raja yang bernama Joko Tole ya guys. Dan di sini merupakan Asta Joko Tole, tepatnya di Desa Lancuk, Kecamatan Mandiri. Jadi kota Sumeneb membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit. Berdasarkan cerita masyarakat dan referensi yang ada di buku Babat Sumeneb, Joko Tole adalah orang yang berjasa terhadap pembangunan gapura Kerajaan Majapahit di masa itu. Diceritakan bahwasanya Joko Tole waktu itu sedang menyusul ayah angkatnya yaitu Empu Keleng yang sedang bertugas di Keraton Majapahit. Pada masa pemerintahan Raja Brawijaya V, beliau meminta para pandai besi untuk datang ke Majapahit agar membuat gapura atau pintu gerbang kerajaan. Kebetulan ayah angkat Joko Tole yaitu Empu Keleng adalah salah satu pandai besi yang diminta untuk datang ke Majapahit. Setelah berbulan-bulan Empu Keleng berada di Majapahit, ia tidak kunjung pulang, sehingga istri Empu Keleng meminta Joko Tole untuk menyusulnya ke Majapahit. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, akhirnya Joko Tole sampai di Kerajaan Majapahit dan beliau bertemu dengan ayah angkatnya Empu Keleng dan menanyakan mengapa ayahnya tidak pulang sampai berbulan-bulan. Kemudian Empu Keleng menjelaskan mengapa beliau tidak pulang berbulan-bulan karena pintu gerbang yang ditugaskan oleh Raja Brawijaya V tidak dapat diselesaikan. Mendengar cerita dari ayahnya, Joko Tole kemudian meminta izin kepada Raja Brawijaya V untuk menyelesaikan tugas ayahnya. Awalnya Raja Brawijaya V tidak yakin anak sekecil Joko Tole dapat menyelesaikan tugas tersebut. Akhirnya Raja Brawijaya V mengizinkan Joko Tole untuk menyelesaikan pembangunan gerbang Kerajaan Majapahit. Pintu gerbang yang awalnya tidak dapat diselesaikan oleh pandai besi yang diundang oleh Raja Majapahit akhirnya bisa diselesaikan dengan baik oleh Joko Tole, sehingga Raja Brawijaya V terkesima akan keahlian Joko Tole. Tidak hanya itu, setelah menyelesaikan tugas membangun pintu gerbang, Joko Tole diminta untuk tetap tinggal di Kerajaan Majapahit hingga pada suatu ketika Kerajaan Majapahit akan melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Belambangan. Karena Raja Brawijaya V mengetahui keahlian dan kesaktian Joko Tole, maka menyuruh patinya yaitu Gajah Mada
agar mengajak Joko Tole dalam penyerangan terhadap kerajaan Blambangan. Bahkan, siapa yang berhasil membawa Putri Raja Blambangan akan dipertemukan dengan Putri Raja Brawijaya V. Setelah mendapat tugas untuk berperang melawan kerajaan Blambangan, maka berangkatlah Joko Tole dengan Patih Gajah Mada. Dalam peperangan tersebut, Joko Tole berhasil membinasakan kerajaan Blambangan. Bahkan dalam buku Babat Sumenep diceritakan bahwa Joko Tole yang kemudian berhasil membunuh Raja Blambangan yaitu Minak Jayengpati. Mendengar kabar kemenangan peperangan tersebut, Raja Brawijaya V sangat bangga dan akhirnya menghadiahkan salah satu putrinya kepada Joko Tole yaitu Dewi Ratnadi. Semenjak kemenangan peperangan tersebut, Joko Tole diberi gelar oleh Raja Brawijaya V yaitu Raden Aryo Kodapanole. Gimana guys, menarik nggak? Semoga cerita ini dapat menginspirasi pemuda-pemuda di Kabupaten Sumenep ya guys. Sampai di sini dulu ya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.